di antara hiruk-pikuk dunia, di antara manusia yang berlalu lalang dengan ambisi dan kepentingannya. Alam semesta tidak pernah tidur. Ia mengamati, ia memilih, dan ia memanggil. Mungkin kamu tidak pernah menyadarinya, atau mungkin kamu selama ini hanya menolak untuk mendengarkan. Tapi jika kamu menemukan video ini, mungkin ini bukan kebetulan. Mungkin ini adalah panggilan itu. Panggilan untukmu, sang penyembuh yang terlupakan. Kamu tidak sembarangan terlahir ke dunia ini. Ada sesuatu dalam dirimu yang berbeda. Ada frekuensi halus yang hanya bisa didengar oleh gewa-gewa tertentu. Dan hari ini kami ingin membantumu mengenali 7 tanda bahwa kamu telah dipilih oleh alam semesta sebagai seorang penyembuh spiritual. Bukan penyembuh yang memakai jubah megah, bukan juga penyembuh yang berada di panggung dan dipuja banyak orang, melainkan penyembuh yang hadir untuk menuntun, yang ada untuk memeluk luka-luka tak terlihat, dan yang tanpa disadari menjadi lentera bagi jiwa-jiwa yang tersesat. Tanda pertama, kamu merasakan luka orang lain seolah itu lukamu sendiri. Kamu berjalan di tengah keramaian. Orang-orang tersenyum, tertawa, sibuk dengan gadget dan urusannya masing-masing. Tapi ada sesuatu yang kamu rasakan. Sesuatu yang tidak terlihat oleh mata biasa. Kamu bisa melihat senyum palsu yang disimpan oleh seseorang yang baru saja patah hati. Kamu bisa merasakan ketegangan dalam hati seorang ibu yang sedang menunggu hasil pemeriksaan anaknya. Kamu tidak tahu kenapa kamu bisa merasa seperti itu. Tapi kamu tahu, kamu sedang memikul sesuatu yang bukan milikmu. Itulah empati. Tapi bukan empati biasa. Ini adalah empati yang diaktifkan oleh alam semesta sebagai pertanda bahwa jiwamu ditugaskan bukan hanya untuk memahami, tapi untuk menyembuhkan. Orang lain bisa berlalu dan berkata, "Itu bukan urusanku." Tapi kamu tidak bisa. Kamu diam. Tapi hatimu berteriak, dan meskipun kadang kamu lelah, kamu tetap memilih untuk hadir, untuk mendengarkan, untuk menjadi tempat pelarian bagi mereka yang tidak punya siapa-siapa. Empati ini kadang membuatmu kehabisan energi. Kadang kamu merasa seperti spons yang menyerap semua kesedihan dunia. Tapi tahukah kamu, di balik semua itu, ada kekuatan besar yang sedang bekerja melalui dirimu. Karena tidak semua orang bisa merasakan luka orang lain dan tetap utuh. Tapi kamu bisa, dan bukan hanya itu. Seringkali kehadiranmu tanpa sepatah kata pun sudah cukup untuk membuat seseorang merasa lebih baik. Jika kamu merasa sering terlalu sensitif, jika kamu sering menangis karena melihat orang lain menderita, jika kamu mudah terganggu oleh energi negatif orang sekitar, itu bukan kelemahan. Itu adalah radar penyembuh yang hanya dimiliki oleh mereka yang telah dipanggil oleh alam semesta. Tanda kedua, kamu menarik orang-orang yang hancur secara energi. Bayangkan kamu sedang duduk sendirian di taman, hanya ingin menikmati angin sore, mendengar suara daun yang bergesekan, dan memberi ruang bagi jiwamu untuk bernapas. Lalu, tiba-tiba, seseorang asing duduk di sampingmu. Ia menatapmu, diam sebentar, lalu mulai bicara. Dan sebelum kamu sadar, ia sudah menangis dan mencurahkan seluruh isi hatinya. Kamu bahkan belum mengenalnya. Tapi, entah kenapa, ia merasa nyaman untuk membuka luka paling rahasia dalam hidupnya.
Kamu tidak heran, karena ini bukan pertama kalinya. Sudah sering kamu didatangi orang-orang seperti ini. Mereka yang baru bercerai, mereka yang kehilangan anak, mereka yang sedang terjerat hutang dan rasa malu. Mereka datang kepadamu karena tanpa kamu sadari, kamu memancarkan sesuatu yang tak terlihat. Energi aman, energi ini bukan kamu buat, bukan kamu desain, tapi alam semesta menanamkannya ke dalam dirimu. Kamu seperti api kecil di tengah gelapnya padang gurun. Jiwa-jiwa yang terluka datang padamu untuk menghangatkan diri, dan kamu hanya bisa tersenyum dan berkata dalam hati, "Lagi-lagi aku menjadi tempat bagi luka orang lain." Terkadang kamu merasa terbebani, tapi jauh di dalam, kamu tahu ada kepuasan yang tidak bisa dijelaskan saat kamu bisa membantu orang merasa lebih ringan, lebih damai, karena kamu tahu itulah alasan kenapa jiwamu kembali ke bumi ini. Tanda ketiga, kamu peka terhadap energi, tempat, dan getaran jiwa. Kamu memasuki sebuah rumah untuk pertama kalinya. Orangnya ramah, ruangannya rapi, tapi ada yang tidak enak kamu rasakan. Ruang tamunya terlalu dingin. Dindingnya seperti menyimpan amarah. Udara di dalamnya terasa berat, seolah menyimpan luka yang tidak pernah diucapkan. Dan anehnya, orang lain tidak merasakan apa-apa. Mereka hanya berkata, "Biasa aja kok." Tapi kamu tahu, tidak biasa. Kamu adalah pembaca energi. Kamu bisa merasakan suasana batin suatu tempat. Bahkan kamu bisa tahu ketika seseorang berpura-pura baik, padahal jiwanya retak. Kadang kamu merasa aneh, kamu mencoba mengabaikannya. Tapi semakin kamu menekan perasaan itu, semakin kuat ia mengguncang batinmu. Kamu peka karena kamu diciptakan untuk menjadi penyeimbang energi dunia. Kamu adalah reset button dalam sistem spiritual. Ketika energi di sekitar mulai kacau, kehadiranmu bisa menstabilkan semuanya. Itulah sebabnya kamu mudah kelelahan di tempat ramai. Itulah kenapa kamu sangat selektif dalam memilih teman. Itulah sebabnya kamu merasa berbeda, karena kamu memang berbeda, dan itulah kekuatanmu. Tanda keempat, kamu pernah mengalami luka yang dalam dan bertahan. Mari kita berhenti sejenak dan lihat ke belakang. Pada masa-masa ketika hidupmu runtuh, pada malam-malam panjang yang kamu lewati sendiri, pada doa-doa yang tak pernah kamu ceritakan pada siapapun. Ingat saat kamu merasa dunia ini terlalu berat? Ingat saat kamu nyaris menyerah, tapi kamu tidak menyerah. Kamu bertahan. Mereka melihatmu tersenyum hari ini, tapi mereka tidak tahu betapa banyak luka yang kamu tutupi. Betapa panjang perjalananmu untuk sampai ke titik ini. Tapi luka itu tidak sia-sia. Justru dari sanalah kekuatanmu muncul. Kamu menjadi penyembuh karena kamu pernah disakiti. Dan kamu tahu betapa pentingnya satu pelukan, satu kata, satu kehadiran. Luka tidak membuatmu pahit, tapi membuatmu lembut, dan alam semesta tahu. Itulah jenis jiwa yang dibutuhkan dunia. Tanda kelima, kamu memiliki daya tarik spiritual yang tidak bisa dijelaskan. Kamu pernah bertanya-tanya, kenapa banyak orang merasa nyaman hanya dengan berada di dekatmu? Mereka duduk di sampingmu, lalu tiba-tiba mereka merasa lebih tenang. Mereka berkata,
Entah kenapa aku merasa damai kalau di dekat kamu. Padahal kamu tidak melakukan apa-apa. Kamu tidak sedang menasihati, tidak sedang memberi solusi. Kamu hanya ada, dan kehadiranmu saja sudah seperti obat. Itulah yang disebut daya tarik spiritual. Sebuah frekuensi halus yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Sebuah magnet jiwa yang menarik orang-orang, bukan karena fisikmu, tapi karena jiwamu yang bercahaya. Orang yang memiliki daya spiritual seperti ini biasanya tidak suka keramaian. Mereka lebih memilih kesunyian, karena dalam keheningan, jiwa mereka bisa menyatu dengan alam semesta. Tapi justru dalam diam itulah kekuatanmu terpancar. Kamu bukan bintang panggung. Kamu adalah pelita kecil di pojok ruangan yang membuat semua orang merasa hangat tanpa menyadarinya. Dan ketika kamu sadar bahwa ini bukan kebetulan, bahwa jiwamu memang ditugaskan untuk membawa ketenangan, maka kamu akan mulai menjalani peranmu sebagai penyembuh dengan lebih sadar. Tanda keenam, kamu sering mendapat petunjuk tanpa sebab yang jelas. Pernahkah kamu bangun dari tidur dan merasa seperti baru saja mendapat pesan penting, meski kamu tidak mengingat mimpimu? Atau kamu sedang dalam kebimbangan, lalu tiba-tiba kamu melihat tulisan di jalan, mendengar kalimat dari orang asing, atau membaca ayat di buku yang seolah-olah menjawab semua kebingunganmu. Itu bukan kebetulan, itu petunjuk, dan kamu mendapatkannya karena jiwamu sudah selaras dengan frekuensi alam semesta. Penyembuh spiritual sering mendapatkan whisper, bisikan batin. Petunjuk itu datang dari dalam, bukan karena mereka lebih pintar, tapi karena mereka lebih hening dan tahu caranya mendengar. Di dunia yang penuh kebisingan, hanya sedikit orang yang bisa menangkap pesan dari dimensi yang lebih tinggi. Tapi kamu bisa, dan lebih dari itu. Kamu tidak hanya mendapat pesan untuk dirimu sendiri. Seringkali kamu juga mendapat pesan untuk orang lain. Kadang kamu merasa harus menghubungi seseorang tanpa tahu kenapa. Lalu setelah kamu menghubunginya, orang itu berkata, "Terima kasih, aku butuh itu." Itulah kamu, pembawa pesan. Alam semesta memilihmu karena kamu cukup bersih untuk menerimanya dan cukup tulus untuk menyampaikannya. Tanda ketujuh, kamu memilih cinta meski dunia memilih kekerasan. Ada banyak cara untuk membalas luka, tapi kamu memilih untuk tidak membalas. Kamu memilih untuk menyembuhkan. Kamu bisa saja marah, kamu bisa saja membalas dendam, tapi kamu memilih untuk memahami, karena kamu tahu orang yang menyakiti biasanya adalah orang yang sedang terluka, dan kamu tidak ingin menjadi bagian dari rantai itu. Kamu lebih memilih menciptakan rantai baru, rantai kebaikan, rantai cinta. Kamu percaya bahwa kasih sayang bukan kelemahan, tapi kekuatan terbesar yang pernah dimiliki manusia. Dan kamu membuktikannya dalam tindakan kecil sehari-hari. Kamu mendoakan orang yang membencimu. Kamu tersenyum pada orang yang tidak mengenalmu. Kamu memeluk, memberi, mendengar tanpa menuntut balasan. Itulah kamu, penyembuh yang tidak datang dengan tongkat sihir, tapi dengan hati yang tak pernah berhenti mencintai. Kamu adalah cahaya yang dipilih oleh alam semesta. Sekarang, mungkin kamu mulai melihat siapa dirimu sebenarnya. Bukan hanya sekadar manusia biasa, tapi jiwa yang dikirim kembali ke bumi dengan misi yang sangat mulia. Bukan untuk menyelamatkan semua orang, tapi
untuk menyentuh satu jiwa, lalu satu lagi, dan satu lagi. Kamu tidak harus menjadi terkenal. Kamu tidak harus memiliki ribuan pengikut. Karena tugasmu bukan di atas panggung. Tugasmu adalah dalam keheningan, dalam pelukan, dalam senyum, dalam kata-kata yang kamu ucapkan saat semua orang memilih diam. Kamu adalah jembatan antara dunia yang keras dan hati yang lembut, antara rasa sakit dan pengampunan, antara kekacauan dan kedamaian. Dan dunia sangat membutuhmu sekarang. Jika kamu merasa panggilan ini hidup dalam jiwamu, jangan abaikan, dengarkan, resapi, lalu lakukan sesuatu. Tulis di kolom komentar, "Aku siap menjadi cahaya." Sebagai bentuk pengakuan kepada alam semesta bahwa kamu siap menjalani peranmu. Bagikan video ini kepada seseorang yang kamu rasa sedang bangun secara spiritual. Karena bisa jadi dia juga adalah penyembuh yang sedang lupa siapa dirinya. Simpan video ini, putar kembali setiap kali kamu merasa kehilangan arah. Karena suara ini bukan hanya suara dari luar, tapi gema dari jiwamu sendiri. Karena dunia tidak butuh lebih banyak orang sempurna, tapi dunia butuh lebih banyak penyembuh sepertimu. Terima kasih telah mendengarkan. Jadilah cahaya dan terus pancarkan kedamaian kemanapun kamu pergi.